Assalamualaikum adik-adik semua. Welcome to IPS Class with Ibu Putri. Hari ini kita akan belajar mengenai berkenalan dengan lingkungan sekitar, yang dimana tujuan pembelajaran hari ini kalian dapat mengetahui berkenalan dengan alam berupa contoh pencemaran sebagai akibat dari interaksi manusia dengan alam dan berkenalan dengan masyarakat. Berkenalan dengan alam. Alam senantiasa menunjang kehidupan manusia. Sandang, pangan, dan papan merupakan bahan-bahan yang diolah dari alam. Makanan atau pangan seperti nasi, sagu, jagung, umbi-umbian itu dihasilkan dari alam. Kapas yang digunakan sebagai sandang juga diolah menjadi pakaian juga berasal dari tanaman. Dan kayu dan pasir yang menjadi bahan bangunan juga diambil dari alam. Setelah bumi terbentuk dan dapat dihuni manusia, berbagai perubahan pada bumi masih terjadi hingga saat kini. Kini, bumi sedang mengalami pemanasan global atau global warming. Pemanasan global terjadi akibat efek rumah kaca, polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Penyebab rusaknya bumi karena perilaku manusia itu sendiri. Alam menyediakan berbagai hal yang dibutuhkan oleh manusia. Namun, interaksi manusia dan lingkungan juga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan sebagai dampak negatif. Dampak dari pencemaran lingkungan tersebut yaitu akan munculnya berbagai penyakit hingga menyebabkan kematian. Berikut ini beberapa contoh pencemaran akibat dari interaksi manusia dengan alam. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara dapat terjadi karena emisi gas yang dihasilkan selama proses pembakaran. Pembakaran tersebut ini menghasilkan gas CO2. Kandungan CO2 yang berlebihan di atmosfer dapat menyebabkan efek rumah kaca, yang dimana akumulasi atau jumlah emisi gas hasil pembakaran yang ada di atmosfer tersebut mempunyai karakteristik dapat ditembus panas matahari, tetapi sulit untuk membantulkan kembali panas matahari. Dampaknya, panas matahari terperangkap di udara, sehingga suhu permukaan bumi menjadi naik. Terjadinya pencemaran udara dapat berpengaruh pada aktivitas manusia. Sebagai contoh, polusi udara dapat menyebabkan jarak pandang pengemudi kendaraan menjadi terganggu, sehingga rentan terjadi kecelakaan. Selain itu, pada kesehatan dapat menyebabkan penyakit pernapasan seperti asma dan bronkitis. Pada bidang pertanian, polusi berdampak buruk pada tingkat produktivitas pertanian akibat tanaman terlalu banyak menyerap partikel-partikel beracun. Dan polusi juga mempercepat terjadinya korosi pada beberapa material bangunan. Yang kedua, pencemaran air. Pencemaran air disebabkan oleh konsentrasi zat berbahaya di dalam air yang berlangsung lama dan menimbulkan dampak tertentu. Perairan yang tercemar dapat berdampak pada kesehatan manusia, berkurangnya ketersediaan air bersih, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Pencemaran air mempunyai beberapa akibat buruk. Yang pertama, air jadi tidak bisa diminum seperti air di beberapa sumur milik masyarakat akibat dari rembesnya limbah pabrik, limbah sanitasi, dan terdapatnya minyak di dalam sumur. Yang kedua, ekosistem menjadi terganggu, di mana pada limbah pabrik, limbah rumah tangga, dan sampah menyebabkan berbagai zat beracun menumpuk di sungai. Salah satu dampaknya adalah terjadinya ledakan populasi alga atau gangga sehingga permukaan air tertutup oleh gangga. Populasi gangga mengurangi sinar matahari menembus air, padahal sinar matahari ini dibutuhkan oleh fitoplankton untuk berfotosintesis.
Hambatan pada fotosintesis fitoplankton akan berdampak pada turunnya kadar oksigen, sehingga mengancam keberlangsungan hidup makhluk air. Yang ketiga, ikan-ikan yang berada di perairan beracun dapat mengandung senyawa beracun. Jika ikan-ikan itu dikonsumsi manusia, dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusakan saraf, kanker, dan kemandulan pada manusia tersebut yang mengkonsumsi ikan beracun tersebut. Yang ketiga, pencemaran tanah. Sampah-sampah yang berserakan di tanah dapat menimbulkan ketidaknyamanan, dan sampah-sampah yang sulit terurai dapat mencemari tanah. Tanah akan kehilangan unsur hara dan menjadi tidak subur. Selain itu, pencemaran tanah juga terjadi karena tanah kehilangan komponen penting sebagai daya dukungnya. Contohnya pada penggunaan pestisida berlebihan dan pembuangan limbah industri ke tanah. Dampaknya, tanah menjadi tidak produktif untuk aktivitas pertanian. Hal ini dapat mempengaruhi ketahanan pangan. Selain itu, pencemaran tanah berdampak bagi kesehatan seperti pestisida dan herbisida yang dapat menimbulkan kerusakan otak dan ginjal. Sementara bagi ekosistem dapat menimbulkan perubahan metabolisme pada mikroorganisme endemik dan antropoda, memusnahkan spesies dan mengganggu rantai makanan. Setelah berkenalan dengan alam, selanjutnya kita akan berkenalan dengan masyarakat. Yang pertama, pada perubahan sosial dan dinamika sosial di sekitar tempat tinggal. Sebelum itu, aku ingin bertanya, apakah kalian mengamati perbedaan kondisi di sekitar tempat tinggal kalian beberapa tahun lalu dan sekarang? Dan apakah mengalami perubahan-perubahan? Karena kondisi masyarakat tentu akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan dalam kehidupan masyarakat berupa perubahan cara berpikir, perubahan perilaku, dan perubahan dalam alat-alat kehidupan. Perubahan-perubahan tersebut diikuti oleh perkembangan teknologi dan pola hidup manusia yang semakin beragam. Perubahan sosial mengakibatkan pergerakan manusia dan barang menjadi semakin cepat, sehingga aktivitas kehidupan manusia pun menjadi semakin sibuk dan beragam. Setelah kalian memahami konsep perubahan sosial, kalian akan belajar tentang dinamika sosial, di mana kalian harus memahami bahwa kehidupan manusia dan masyarakat terus mengalami perubahan. Tidak ada manusia atau masyarakat yang tetap karena hal tersebut terasa membosankan dan tidak menarik. Perubahan dalam kehidupan masyarakat dinamakan dinamika sosial. Berasal dari kata dinamis yang artinya selalu berubah. Perubahan sosial dan budaya yang terjadi dalam masyarakat membuat masyarakat berkembang hingga mencapai bentuknya saat ini. Sehingga dinamika sosial dapat diartikan perubahan sosial dalam masyarakat, di mana perubahan tersebut ini terjadi pada perorangan atau kelompok. Dengan adanya dinamika sosial, keteraturan sosial dalam masyarakat seringkali tidak berjalan dengan semestinya, karena dinamika sosial dapat terjadi apabila terdapat interaksi dan komunikasi dalam masyarakat. Dan dinamika sosial dalam masyarakat terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu berupa bertambah dan berkurangnya penduduk suatu daerah, konflik sosial maupun revolusi. Sedangkan faktor eksternal berupa bencana alam, peperangan, dan interaksi dengan kebudayaan lain. Agar lebih memahami dinamika sosial, berikut contoh dinamika sosial di masyarakat, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Masyarakat desa berpindah ke kota karena kota memiliki lebih banyak lapangan pekerjaan. Peristiwa lainnya yaitu perubahan status seorang ibu rumah tangga menjadi pegawai. Beberapa jenis dinamika sosial terjadi di masyarakat seperti difusi, akulturasi, dan asimilasi.
Berkenalan dengan masyarakat yang kedua yaitu ada pembentukan karakteristik budaya atau kebiasaan masyarakat daerah. Kebudayaan memiliki konsep yang sangat luas. Kebudayaan sendiri terdiri atas semua ide, keyakinan, perilaku, dan produk umum serta mendefinisikan cara hidup kelompok. Budaya mencakup segala sesuatu yang diciptakan dan dimiliki manusia saat mereka berinteraksi bersama. Budaya membentuk cara individu dalam memandang dunia. Budaya sangat bervariasi di seluruh dunia. Cara-cara hidup setiap budaya seringkali tampak normal dan lebih baik bagi sebagian orang. Namun, budaya lain yang sangat berbeda ada di seluruh dunia, yang juga tampak normal atau lebih baik bagi sebagian besar orang lainnya. Menanggapi budaya yang berbeda dapat mengakibatkan culture shock, yaitu kebingungan yang terjadi saat menghadapi situasi atau cara hidup yang tidak biasa. Hampir setiap perilaku manusia dipelajari, mulai dari berbelanja, menikah, cara mengungkapkan perasaan, sampai cara mendidik anak. Cara pandang orang terhadap perilaku manusia sangat bergantung pada apa yang telah diajarkan kepada mereka. Perilaku berdasarkan adat istiadat yang dipelajari bukanlah hal yang buruk. Mengenal aturan tidak tertulis membantu orang merasa aman dan normal. Kebanyakan orang ingin menjalani kehidupan sehari-hari dengan percaya bahwa perilaku mereka tidak akan diganggu. Bahkan, tindakan yang tampaknya sederhana seperti pergi ke tempat kerja membuktikan banyaknya kesopanan budaya. Sekian pembelajaran hari ini di mana kita telah belajar mengenai berkenalan dengan lingkungan sekitar, yang di mana kita belajar berkenalan dengan alam dan juga berkenalan dengan masyarakat. Untuk mendukung channel ini, maka jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi.